Selamat datang di podcast Beris Consulting. Alhamdulillah hari ini kita dikasih kesempatan bisa ngobrol sama orang yang luar biasa. Dimana teman-teman tadi lihat kan bubur yang sangat legendaris jadinya. Padahal bubur ini baru tapi luar biasa sangat mengguncang Palembang. Dengan slogannya mewah tanpa kuah. Kita langsung aja ngobrol bareng Kang Anan. Selamat siang, Kang Anan. Selamat siang. Masya Allah. Ini aktivitasnya apa nih setiap hari? Karena bubur ayam ya Oke. tukang bubur. Jadi memang memastikan setiap harinya kita bisa mengeluarkan sebuah layanan yang prima bagi para konsumen. Mau tidak mau memang harus setiap hari dipastikan di sisi itu. Terus apa sih Kang yang ini kan bubur kalau nggak salah udah masuk ke tahun kelima kalau nggak salah. Tahun kelima, masuk betul. tahun kelima. Alhamdulillah. Itu luar biasa. Bubur ayam bisa sustain sampai 5 tahun dengan brandingnya itu luar biasa kan? Gitu. Dan apa sih yang membuat Kang Anan kepikiran buat bubur ayam gitu loh? Karena kan usaha yang lain juga banyak kan yang bisa di branding, Iya. terus juga bisa diangkat. Kenapa? Salah satunya karena dulu saya sama istri kan memang kerja kantor. Jadi ketika beraktivitas di pagi hari yang lumayan riuh, salah satu kewajiban sarapannya masih terpenuhi dengan baik. Nah, sudut pandang itu akhirnya kita coba tarik pengalaman waktu lalu, kemudian gimana caranya kita bisa menemukan salah satu sarapan favoritnya kita. Dan waktu itu kan yang kita dapetin, katakanlah kita juga ngelakuin yang namanya riset kecil-kecilan. Jadi untuk dapetin bubur yang seperti yang sekarang, dulu setahu saya kalau di Palembang itu dapatnya mungkin rata-rata ada di restoran kayak dengan kualitasnya seperti ini betul, kayak gitu. restoran, kemudian ada hotel yang sekelas kopi tiam dan segala macam. Nah, saya pikir masa iya sih harus ke sana untuk Menikmati menikmati bubur aja. itu. Makanya sudut pandang itu coba kita aplikasiin. Kayaknya kita bisa lakukan sesuatu dari sisi itu. Dan kemudian nyemplung geser ke market kategorinya dan kita perdalam. Saat ini bubur ayam joli itu memang fokus di home delivery service. Oh, jadi memang konsep dari awal seperti itu ya? Di tahun kedua kita ngegeser ke situ. Awalnya di food street. Tuh, berarti pernah ikut ke ini kayak Pujasera atau punya Dulu store kan gitu? ada di Angkatan 45 di pinggir jalan. Jadi ketika berjalan kemudian melihat peta peperangan yang lumayan apa ya? Oh, di sampingnya Ya, yang lama betul, ya? betul. Jadi kita pikir pasti ada satu cara yang bisa memudahkan kita untuk masuk ke peperangan yang lebih mudah menurut kita. Maka waktu itu kita melihat ada celah home delivery yang terbilang masih lumayan hijau, dan kemudian kita pastiin masuk dan ya sudah kita perdalam informasi dari itu. Itu di tahun berapa kan? 2018 masuk ke home delivery. 2017 sudah di food street. Oh, berarti 2018 benar-benar fokus targeting market yang ordernya tuh dari rumah, ya kan? Karena memang di saat itu juga Gojek ataupun baru lagi naik. Betul, Betul, di betul. Ya. Dimana yang promo lagi banyak. Ya, salah satu. Dimana kita pun sebagai pengusaha juga pun menyambut itu dengan baik, ya kan? Makanya pas momennya ya, momennya pas. Berarti pinter banget ini ngambil momentum. Terus terinspirasi dari teman-teman juga sih. Nah kan ya. Jadi memang kebanyakan yang saya temui adalah bubur ayam itu pakai kuah Kang. Ya. Nah ini nggak pakai kuah dan istimewa lagi. Kenapa? Balik lagi ke kalimat yang tadi sempat di notice. Saya ngelakuin riset kecil-kecilan. Yes. Tapi bukan itunya. Yang mau di-highlight bukan itunya. Tapi yang mau di-highlight adalah mungkin ini bisa juga men-trigger teman-teman yang saat ini lagi mengikuti channelnya Beris Consulting. So jangan melupakan bahwa kita punya kesempatan yang sama. Mungkin hanya kadang-kala kita kurang bisa memutuskan objektifnya yang mana. Dan di sisi kenapa bubur ayam jeli lahir di bubur ayam tanpa kuah, karena riset kecil-kecilan kita saat itu hampir sebagian besar data yang kita kumpulin Palembang waktu itu bermain di bubur ayam yang penuh dengan pilihan kuah. Benar. Makanya kuning, seperti itu. Betul, bahkan mereka
di waktu itu pun itu memang udah banyak, tapi lebih ke warna dari kuah. Ya, betul. Gitu, benar. Gitu. Jadi salah satunya itu, dan kemudian itu kita perdalam. Berarti itu salah satu celah yang menurut kami satu kesempatan untuk bisa dieksplor lebih banyak. Jadi parpro tuh ya. Karena jadi sangat unik karena di waktu itu ya benar lah, jadi sesuatu yang baru. Dan waktu itu kan yang mungkin ada yang tanpa kuah, tapi tadi kita bisa nemuin di hotel minimal juga, kemudian resto semacam kepitian itu kita bisa nemuin. Nah, karena sudah ada, maka kebetulan satu titik di mana katakanlah belum ada yang ngeklaim, maka Jolly yang buru-buru untuk ngeklaim bubur ayam tanpa kuah. Dan itu sangat fenomenal ya menurut saya itu, karena memang ketika beberapa tahun jalan pindah ke rumah, ternyata malah lebih booming. Bubur ayam Kanganan, bubur ayam Jolly malah lebih booming dibanding dulu sebelum waktu punya Food Street di angkatan 45. Betul. Serius. Jadi namanya tuh lumayan tergaung di Palembang. Mungkin karena memang momentum ya kan ya, momentum. Salah satunya pasti itu. Momentum benar. Nah, apa kabarnya nih? Kang Anan ini kan backgroundnya sebelumnya kan bekerja. Iya. Bekerja. Betul. Kok tiba-tiba? Kantoran. Iya, malah kantoran lagi. Kok kepikiran gitu loh buat bikin usaha? Kenapa? Kenapa ya? Apa karena waktu itu kurang menjanjikan kan? Ya, ini karena itu. Yang itu nanti di-cut ya. Ini nggak boleh diomongin. Bercanda ya? Salah satunya sih sudah pasti karena kita juga itu tadi, kita pasti masing-masing sebenarnya punya objektivitas ya, keputusannya mau ngapain, mau segede apa atau mau di titik mana. Nah, ketika kita melihat sama-sama di kondisi kantoran, bukan saya menyebut kantor itu tidak baik, hanya saja menurut kami saat itu adalah di posisi kanan lebih nyamannya kan lebih seperti itu. Ketika kita ingin mendekat ke satu cita-cita kita yang besar, kemungkinan bisa dicapai di sisi wirausaha itu mungkin bisa lebih fluent gitu ketimbang kita duduk di dunia kantoran. Jadi sebenarnya itu cuma pilihan sih. Hanya memang ketika kita memilih juga harus tahu kita sebenarnya mau kemana. Makanya itu yang membuat Kang Anan memutuskan. Nah, sebelum bubur ayam Jolly ini, apakah ada usaha lain sebelumnya? Sebelumnya ada. Saya dulu tukang martabak. Wih, dulu berarti tukang martabak. Ini kan bubur ya? Iya. Tukang martabak. Kenapa? Apa nama brandnya waktu itu? Namanya Kang Anan, Martabak Brownies Kang Anan. Jadi martabak brownies pertama di Palembang yang hadir tahun 2012. Nice. Alhamdulillah berjalan, usianya mentok di 7,5 tahun. Itu 7,5 tahun itu aja tuh udah keren sebenarnya. Dan sebenarnya Jolly ini kita persiapkan sebagai additional revenue-nya Martabak Brownies. Oh, berarti awalnya itu ya? Iya. Oh, jadi kayak running kita sudah second layer-nya sebenarnya ya. Ya, qadarullah ceritanya berbeda. Saat ini ternyata luar biasa. penopang. Betul. Makanya terkadang sesuatu yang kita pilih mungkin waktu itu jadi second layer, ternyata sekarang jadi salah satu penopang kan yang benar-benar bisa membantu kita besar, seperti itu. Jadi kendaraannya jadi pas ya. Betul. Nah, yang saya tahu juga nih, Kang Anan ini kan sudah kerja di kantor atau juga mungkin basicnya, mungkin kolega di awal ya, yang bisa membuat siapa sih orang yang meyakinkan. Terkadang kan kita ada eksternal motivator ataupun di dalam diri kita kan yang membuat itu kita kayaknya nih usaha aja nih. Nah, itu apa di waktu itu? Jadi buat teman-teman yang lagi nonton juga tahu nih, mungkin sekarang posisinya lagi galau seperti itu, dan mereka butuh pemantik gitu loh. Dan kan beda-beda nih, tapi beda-beda. Waktu itu yang terjadi sebenarnya lebih besar kepada keputusan kami berdua. Oh, berarti sama istri? Suami istri, betul. Yang melihat bahwa kita punya satu, katakanlah kalau bahasa kerennya itu satu mimpi, satu visi yang besar, dan kemudian sama-sama memutuskan untuk keluar dari dunia kantoran dan jadi aktor dagang gitu. Dan itu memang nggak mudah sebenarnya. Cuman waktu itu sebenarnya kami tergolong bagian yang mazhabnya terlalu nekat sebenarnya.
Karena belum ada dasar, keilmuan masih cetek sekali, hanya berbekal bahwa oke, bisa, mampu, dan kemudian kita eksekusi. Dan wajar ketika itu efektif dan efisien katakanlah hancur dengan segala usaha yang sudah dirintis, dan dari situ kita belajar bahwa untuk melakukan sesuatu kita butuh keilmuan dan melengkapi keilmuan itu. Makanya sampai hari ini pun alhamdulillah rasa kami untuk belajar memposisikan produk kita untuk tetap relevan itu tetap tidak pecah. Kita tetap belajar. Iya, dan luar biasa ya, tetap terus sih Kang ya, belajar. Dan dimana sampai kalau menurut saya sih sampai ketemu titik ini pun kita masih sangat terus belajar. Masih banyak banget ya. Apalagi oh iya, plan Kang Anang nih. Kita ngobrol masalah agak lebih jauh lagi. Future sekitar 5-10 tahun ke depan apa sih planningnya Kang dengan yang sudah ketahuan 5 tahun ke depan. At least kita sudah ketemu di 1000 mangkok per hari secara revenue. 1000 mangkok per hari di satu titik ya. Satu titik lagi. Di satu titik ya. Oke, lanjut. Bayangannya itu kita udah coba ngotak-atik forecastnya. Mudah-mudahan itu bisa kita capai di 3-5 tahun kemudian. Itu yang terbesar. Tapi paling tidak sebenarnya ada satu semangat saya pribadi. Karena dulu ketika kita Beres juga lebih tahu ya. Di tahun-tahun 5 tahun 7 tahun yang lalu kan kita ngebangun usaha itu kan kita juga kekurangan sosok mentor, kemudian keilmuan juga masih susah untuk dicari, apa-apa harus ke Jawa, apa-apa harus belajar di sana. Dan saat ini setelah saya belajar dan mengaplikasikan, salah satu semangat saya ingin membagi sisi belajar itu ke teman-teman yang ada di sini. Karena saya pikir kita semua punya kesempatan yang sama sih untuk bisa melakukan itu. Bahwa ada challenge itu udah pasti, bahwa ada kompensasi itu pun sudah pasti. Cuman kembali lagi bahwa kalau nggak salah kita sebagai muslim kan memang diminta untuk nilai kebermanfaatan. Dan saat ini saya punya 13 pegawai, semuanya perempuan.